alias penyanyi. Ya, walimatul urus nanggep orkesan, walimatul khitan nanggep dangdutan, ngadakan pindahan rumah nanggep elektunan. Ya ini. Ya, saya nggak isi lagi di sini, nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Iya, ini yang terakhir, nggak apa-apa. Iya, yang penting ini hadis saya sampaikan seperti itu. Kalau mau marah sama Rasulullah, sama marah sama Abu Hurairah, beliau yang baca soalnya. Kenapa marah sama saya? Kan beliau yang baca. Antum nggak yang baca tadi? Marah sama beliau. Jadi kalau ada yang kupingnya panas, sama beliau, jangan sama saya. Ini Nabi memanggil biduan penyanyi dan seterusnya seperti itu. Terus yang nonton anak-anak kecil lagi di depan. Ada nggak? Lo Ustadz kok tahu? Pas lewat. Lo iya, ya apa? Saya kalau pulang kan lewat Megari, lewat yang Ngelom itu. Kalau pulang dari Surabaya, dari Karampilang kan Megari mau ke Kletek dan seterusnya. Itu kan ada sungai. Kadang-kadang itu ditaruh di atas sungai situ panggungnya. Itu penyanyinya sudah sambil bergoyang-goyang. Lu Ustaz kok tahu? Pas lewat, saya merenabrak. Silakan. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong. Stop. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kalimatnya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di situ ada kata-kata lahwal hadis diterjemahkan, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan kosong, percakapan kosong, perkataan yang tidak berguna. Tolong digarisbawahi ya, mempergunakan perkataan yang tidak berguna atau mempergunakan percakapan kosong. Itu tolong digarisbawahi. Lahwal hadis itu digarisbawahi. Lanjut, silakan Abu Hurairah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ada kitab Adabul Mufrad? Tidak ada. Bapak Ibu sekalian, ayat ini surat 31 Luqman ayat 6 bisa kita lihat keterangannya, yaitu di dalam Adabul Mufrad. Ini kitabnya Imam Bukhari ya. Kitabnya Imam Bukhari, Adabul Mufrad. Nomor hadisnya adalah 786. 786. Di situ disebutkan ketika Nabi membacakan Luqman ayat 6. Baru saja kita dengarkan surat Luqman ayat 6. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu bertanya. Nah, beliau ditanya, mohon maaf, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, apa yang dimaksud dengan surat Luqman ayat 6 yang kau baca tadi itu? Maka Ibnu Abbas menjawab, lahwal hadis itu adalah al-ghina. Al-ghina itu adalah nyanyian dan yang sejenisnya. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal dengan julukan, Ibnu Abbas ini turjumanul Quran, penterjemah penafsir Quran terbaik di zamannya. Di antara semua para sahabat Nabi yang masuk dalam kategori penafsir Al-Quran terbaik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, putra daripada pamannya Nabi Abbas. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, ketika beliau ditanya surat Luqman ayat 6 itu apa maknanya? Lahwal hadis, beliau menjawab al-ghina, nyanyian dan yang sejenisnya. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ini nggak boleh loh menafsirkan Al-Quran menurut pendapat kita, nggak boleh. Sebab kita diberikan ancaman, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka Tirmidzi jilid 3 yang warna kuning itu. Nomornya 2952. 2952. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'al Qur'ana. Ya.
Silakan. Man qara'al Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Silakan. Nama orang terakhir dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, siapa saja yang menafsirkan Al-Quran, ulang lagi, siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ternyata dan benar. ini hebat ini berarti. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya dan ternyata cocok, benar, apa kata Nabi? Maka dia tetap dianggap sah. Menurut pendapatnya sendiri dan ternyata benar. Mungkin dia menguasai ilmu tentang bahasa Arab, bukan hanya lisanul Arab, tetapi juga menguasai bukan hanya lughatul Arab, tetapi juga lisanul Arab. Dia menguasai uslub-uslub dalam bahasa Arab, pinter, iya. Dan ternyata tafsirannya cocok, benar. Itu kata Rasulullah, tetap dianggap salah, tetap salah. Kenapa? Karena menafsirkan Al-Qur'annya tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka lah orang yang paling tahu tentang sebab turunnya ayat. Mereka paling tahu tentang apa makna ayat di dalam Al-Quran tersebut. Karena mereka hidup di zaman Nabi, zaman di mana turunnya wahyu. Dan mereka ada, mereka paling tahu ayat ini turunnya kapan, kronologi sebabnya apa, maknanya apa, cara penerapannya bagaimana. Siapa itu? Sahabat. Maka ketika membaca Al-Quran tafsirannya, maka kembalikan kepada sahabat. Maknanya ayat ini apa? Kembalikan ke sumbernya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Termasuk ini, surat Luqman ayat 6. Menurut Ibnu Abbas loh ini, sahabat merangkat sepupu misanan. Ya misanan dia sahabat Nabi. Bahkan terkenal turjumanul Quran, penafsir Quran terbaik di zamannya. Mengatakan lahwal hadis, maknanya adalah al-ghina, nyanyian dan yang sejenisnya. Nyanyian, penyanyi, musik dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil yang kedua. Dalil yang kedua yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surat nomor 53. Surat 53 An-Najm, ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-59 sampai 61. 59 sampai 61. Allah Ta'ala berfirman, Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Nah, silakan terjemahnya. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perhatikan di ayat 61-nya. Di situ terdapat kalimat firman Allah Ta'ala, wa antum samidun, sedang kamu lengah darinya. Yang dimaksud kata samidun, ya, samidun, ya, artinya adalah nyanyian dan permainan. Orang-orang Yaman biasa kalau mengatakan samada fulan, samidun, samada fulan, itu maknanya adalah si fulan sedang bernyanyi. Orang Yaman adalah orang yang bahasa Arabnya paling halus, Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau pengen tahu bahasa Arab paling halus, kalau bahasa Jawa itu apa namanya? Kromo Inggil. Kromo Inggilnya Yaman, Bapak Ibu, bukan Madinah, bukan Saudi, bukan. Yaman. Orang Yaman itu bahasa Arabnya halus. Iya. Dan tertata dengan baik bahasa Arabnya. Orang Yaman ketika mengatakan yaitu samidun, samada fulan, samada samidun, itu adalah penyanyi, bernyanyi. Nah,
Oleh karena itu di dalam ayat ini yang dimaksud dengan wa antum samidun diterjemahkan dalam terjemahan sedang kamu lengah darinya, itu maknanya sedang kamu dalam keadaan bernyanyi. Kita kembalikan dengan ayat sebelumnya, mulai ayat yang ke-59. Saya baca ulang. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Ayat 60-nya. Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Maksudnya pemberitaan ini ayat-ayat Quran. Sedangkan kamu dalam keadaan bernyanyi. Nah, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan itu lagu. Lo ada lo orang itu ya juz 30 udah hafal, tapi tembang kenangan hafal. Ada enggak? Ya, lagu iki tahun sakmene sing nyanyi iku iki. Itu ya, penciptanya ini ya. Pada waktu itu saya umur sekian lagu ini dan seterusnya apal, baik itu lagu yang lokal maupun yang mancanegara apal ya. Siapa penyanyinya, siapa yang pegang drum, siapa yang gitarisnya apal. Bayangkan begitu ayat Quran nggak apal, ya ini sindirannya. Ya, kalian tertawakan ya, terus kemudian tidak menangis ketika mendengar ayat Quran. Jadi kalau mendengar ayat Quran nggak pernah merinding terus kemudian menangis. Tetapi begitu dengar lagunya Meggy Z. Siapa Meggy Z ini? Bukan sahabat ya. Nangis, apalagi dengan lagu India. Saat mau sedih-sedih. Nangis, kok bisa? Ketika lantunan ayat Al-Quran dia tidak menangis, tetapi ketika mendengarkan musik nangis. Ya ini ayat sindirannya, yaitu surat An-Najm ayat 59 sampai 61. Samidun itu adalah artinya bernyanyi, Bapak Ibu sekalian. Kedua firman Allah ini, nah tadi panjenengan kan sudah dengar ya. Kedua firman Allah ini berarti surat apa dengan surat apa tadi? Surat Luqman ayat 6 dan surat An-Najm ayat 59 sampai 61 kan? Kedua firman Allah ini turunnya di Mekah Bapak Ibu. Turunnya di Mekah. Saya akan bacakan keterangannya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Turunnya di Mekah, dua ayat tadi itu. Luqman ayat 6 dan An-Najm 59 sampai 61. Yang pertama, kata para alim ulama ini, haramnya musik dan nyanyian itu dimulai sejak awal diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau yang lain seperti Homer yang lainnya itu diharamkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, itu contohnya Homer. Homer itu diharamkan tahun 8 Hijriah. Rasul wafat 11 Hijriah. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Itu Homer baru haram. Itu ketika Nabi di Madinah. Sedangkan musik, nyanyian, sejak Nabi diutus umur 40 tahun jadi Rasul, itu sudah diharamkan. Awal itu musik dulu yang diharamkan. Awal. Jadi kalau panjenengan ditanya apa dulu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nyanyian, musik. Awal Nabi diutus. Ini yang pertama ini Bapak Ibu. Silakan bisa dilihat dan ini bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata diharamkannya musik dan nyanyian itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun dari 25 orang Nabi yang kita ketahui namanya. Kan Nabi itu banyak, Nabi itu puluhan ribu Bapak Ibu ya. Nabi itu puluhan ribu, kalau Rasul itu 315. 300-an lah, 300-an. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan jumlah Rasul itu 314, ada yang mengatakan 315. Tapi kalau Nabi puluhan ribu, kalau nggak salah 124 ribu Nabi itu. Kalau Rasul itu ratusan, 300-an ya. Saya ulang, tidak ada satupun dari 25 orang Nabi yang kita ketahui namanya yang menghalalkan musik, semuanya mengharamkan. Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kurang apa beliau? Imam Abu Hanifah loh ini. Ya, ulama mazhab loh ini. Baik. Nanti kita akan lihat bagaimana menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Yang konon katanya negeri kita ini mazhabnya pakai mazhab
Syafi'i. Dan dikit-dikit Syafi'iyah. Syafi'iyah. Bagaimana menurut beliau? Nanti. Ini kan masih dalil-dalil dulu. Belum perkataan ulama. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil yang ketiga, Bapak Ibu. Dalil yang ketiga adalah di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2378. 2378. Jilid 4 tetap. Di situ semua nanti jilid 4. 2378. Ayo silakan, dari mana itu? Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, apa isi sabdanya? Yashrabu nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yudrabu ala ru'usihim bil ma'azifi wal qainat. Silakan. Sekelompok orang dari umatku akan meminum khamr. Sekelompok dari umatku ini akan mabuk-mabukan, minum khamr. Terus mereka menamainya bukan dengan namanya. Mereka menamai khamr itu bukan dengan nama aslinya, supaya menarik, diberi label-label yang lain, ya. Makanya sekarang kan banyak, yaitu minuman-minuman khamr yang memabukkan, namanya bagus-bagus, aneh-aneh lagi, ya. Ada topi miring, kan gitu ya, katanya gitu ya. Ada bir bintang lah, ya. Ada apa macam-macam, ya. Padahal intinya satu, khamr, minuman yang memabukkan. Terus lanjut, bukan dengan namanya. Terus di atas kepala mereka dimainkan alat-alat musik. loh, mereka sambil menenggak khamr, di atas kepala mereka ada alat-alat musik. Terus dan wanita-wanita penyanyi. Wanita-wanita penghibur, penyanyi. Gandengannya soalnya ini. Ya. Ini sudah Nabi sampaikan, ini 14 abad yang silam. Belum kelar ini. Yaksifullahu bihumul arda wa yaj'alullahu minhumul qiradata wal khanazir. Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Allah akan membenamkan mereka ke dalam tanah. Allah akan benamkan mereka ke dalam tanah. Persis cocok dengan dalil yang awal, muqaddimah tadi. Akan terjadi nanti penenggelaman ke dalam bumi, pelemparan batu dari langit, perubahan wajah, perubahan bentuk. Ya ini, ulang lagi Abu Hurairah. Allah akan membenamkan mereka ke dalam tanah. Loh, penimbunan ke dalam tanah, ke dalam bumi. Lanjut. Dan Allah merubah sebagian di antara mereka menjadi kera dan babi. Bangkit dari kubur itu wajah kera, wajah babi. Nanti. Loh, ini ancaman Bapak Ibu sekalian. Mereka minum khamr, di atasnya ada alat musik, lalu ada biduan wanita penyanyi, wanita penghibur. Bayangkan. Ya. Seperti itu. Yang lebih parah lagi adalah sambil menyanyi, nyanyiannya baca sholawat lagi. Bagaimana Anda cinta sama Rasulullah padahal Anda sedang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda mencintai Rasulullah, tolong caranya yang baik. Baca sholawat itu boleh. Bahkan kita disuruh memperbanyak baca sholawat. Banyak malam Jumat, hari Jumat, banyak sholawat. Bahkan dalam perjalanan terus sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya besar baca sholawat ini. Besar fadilahnya, tetapi dengan cara yang baik, ya. Bagaimana yang terjadi sekarang, yaitu mereka membaca sholawat sambil yaitu berlenggak-lenggok wanita. Nah, menyanyi. Ditambah lagi yaitu sebagian dilakukan di beberapa tempat-tempat yang tentunya ini tidak layak, ya. Oleh karena itu hati-hati dalam hal ini, ya. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya nanti akan minum khamr, menamai khamr bukan dengan namanya, di atas kepala mereka dimainkan alat-alat musik dan wanita-wanita penghibur penyanyi. Nanti mereka akan dibenamkan ke dalam tanah dan wajah mereka akan dirubah menjadi kera dan babi. Dalil keempat Bapak Ibu. Dalil yang keempat adalah di dalam hadis riwayat Bukhari.
Nomor asli nih ya. Nomor asli. Bukhari nomornya Bapak Ibu sekalian yaitu nomor 5590. 5590. 5590. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, la yakunanna min ummati. Saya ulang. La yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Loh, banyak ini. Kata Nabi, sungguh akan ada sekelompok dari umatku, akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina. Mereka nanti akan menghalalkan zina. Nah, terus kemudian sutra halal, katanya kain sutra. Sutra halal untuk wanita, tetapi sutra haram untuk laki-laki. Tetapi nanti ada dari kalangan umatku, mereka menghalalkan sutra. Terus khamr. Yang terakhir wal ma'azif, alat-alat musik. Saya akan bacakan pendapat para ulama ketika menafsirkan hadis Nabi ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu adalah kitab penjelas Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Jadi setiap kitab yang ada di depan panjenengan itu ada kitab penjelasnya, kitab pendukung untuk menjelaskan isi hadis tersebut. Contoh, kalau Sahih Bukhari, Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi penulisnya. Terus kemudian ada lagi Abu Dawud, kitab Abu Dawud, itu penjelasnya ada. Hadis 1 apa maknanya dijelaskan, asbabul wurudnya, sebab Nabi mengatakan ini apa kronologisnya. Itu nama kitabnya Aunul Ma'bud. Nah, Tirmidzi yang warna kuning itu ada kitab penjelasnya, namanya Tuhfatul Ahwadi. Semuanya ada. Nah, itu ya. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan miliki. Waduh Ustaz, sing buku sak mene kak mari-mari, apalagi kitab-kitab tumpuk-tumpuk ya. Baik, jadi intinya panjenengan tahu lah. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar karena hadisnya Bukhari, maka dalam Fathul Bari di juz yang ke-10 halaman 70 beliau mengatakan hadis Nabi yang mengatakan wal ma'azif dalam hadis ini maksudnya seluruh alat-alat musik, seluruhnya haram, tidak boleh. Asalnya haram, nanti akan dihalalkan. Dan anehnya yang menghalalkannya ini adalah sebagian para dai-dai. Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita lihat ya. Kita lanjutkan dalil kelima. Dalil kelima ini. Dalil yang kelima, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2386. 2386. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stahallat ummati khamsan fa alaihimud damar. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia menuturkan, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isi sabdanya, apabila umatku telah menganggap halal 5 perkara, berarti sebelumnya haram. Apabila umatku telah menganggap halal 5 ini sudah dianggap halal, berarti sebelumnya haram. Maka mereka akan dilanda kebinasaan. Mereka akan dibinasakan oleh Allah. Apa ini? 5 yang sebelumnya haram mereka halalkan. 1. Idza dhaharatit tala'un. Silakan. Yaitu apabila muncul sikap saling mengutuk, sikap saling melaknat, sikap saling mengutuk, sikap saling mengkafirkan. Nggak boleh. Nggak boleh mengkafirkan saudaranya sendiri, nggak boleh. Nah, mengkafirkan pemerintah kita, nggak boleh. Mengkafirkan negeri ini, ya ulil amrinya, karena dianggap pemerintahnya tidak memakai yaitu hukum Islam, lalu dikafirkan, sehingga mereka membuat makar ngebom sana, ngebom sini. Haram.
negeri ini masuk kategori Darul Islam. Loh, kok bisa Darul Islam? Ya, karena ciri suatu negeri itu dikatakan negeri Islam adalah, cirinya adalah, yaitu jika adzan tidak dihalang-halangi. Adzan berkumandang di mana-mana. Rasul itu kalau ingin menyerang suatu daerah, maka beliau mengutus kepada pasukannya menyampaikan, jika di daerah itu kalian mendengar adzan, jangan diserang. Berarti itu kawasannya orang muslim. Tetapi jika kalian tidak mendengar adzan di daerah itu, maka seranglah. Maka ketika pasukan Rasulullah SAW ba'da subuh, yaitu mereka mendengar ternyata ada adzan, mereka mengurungkan. Karena itu kawasan kaum muslimin. Di negeri kita, adzan bertautan di mana-mana. Satu perumahan, satu klaster, ada nggak 3 masjid? Ini ada berapa masjid di perumahan ini? Setahu saya yang banyak masjid itu Delta Sari, ya Delta Sari banyak ya. Kalau nggak salah lo ya, tiap klaster ada ya, ada masjid, ada musola. Lo bayangkan, itu adzan bareng semua. Bayangkan, belum lagi di negeri kita ada pulau yang dikenal 1000 masjid. Pulau apa itu? Lombok ya. Itu adzan. Masya Allah. Saya pada waktu ke sana itu tak, Masya Allah, bertautan. Jangan dibahas masalah yang sholat siapa di dalamnya. Yang penting adzan gitu loh. Ya, ada adzan. Itu loh ya. Adzan di mana-mana, tidak dihalang-halangi. Seperti itu orang beribadah bebas, tidak ada. Maka satu itu. Yang kedua, jumlah mayoritas kaum muslimin, lebih mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Selesai ini Darul Islam, sekalipun hukumnya tidak memakai hukum Islam, maka jangan gegabah menvonis kafir. Maka hati-hati, sikap saling melaknat. Ini hati-hati, nomor 1. Yang kedua, muncul apa lagi? Akan terjadi kebinasaan. Mereka meminum khamar. Wasyaribul khumur, meminum khamar. Yang ketiga, walabisul harir. Silakan. Memakai kain sutra. Pakai kain sutra. Laki-laki, wanita nggak apa-apa, pakai sutra. Lah ini. Yang keempat ini adalah wattakhadul qiyan. Silakan. Mengambil wanita-wanita penyanyi. Ulang lagi. Mengambil wanita-wanita penyanyi. Mengambil wanita-wanita penghibur alias penyanyi. Ya, walimatul urus nanggep orkesan, walimatul khitan nanggep dangdutan, ngadakan pindahan rumah nanggep elektunan. Ya ini. Ya, saya nggak isi lagi di sini, nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ini yang terakhir, nggak apa-apa. Iya. Yang penting ini hadis saya sampaikan seperti itu. Kalau mau marah sama Rasulullah, sama marah sama Abu Hurairah, beliau yang baca soalnya. Kenapa marah sama saya? Kan beliau yang baca. Antum nggak yang baca tadi? Marah sama beliau. Jadi kalau ada yang kupingnya panas, sama beliau. Jangan sama saya. Ini Nabi memanggil biduan penyanyi dan seterusnya. Seperti itu. Terus yang nonton anak-anak kecil lagi di depan. Ada nggak? Lo Ustadz kok tahu? Pas lewat. Lo iya apa? Saya kalau pulang kan lewat Megari, lewat yang Ngelom itu. Kalau pulang dari Surabaya, dari Karampilang kan Megari, mau ke Kletek dan seterusnya. Itu kan ada sungai. Kadang-kadang itu ditaruh di atas sungai situ panggungnya. Nah itu penyanyinya sudah sambil bergoyang-goyang. Lu Ustadz kok tahu? Pas lewat. Saya merem nabrak. Lah ya apa pasti di depan mata? Seperti itu. Astagfirullah. Yang penting istighfar, jangan dilihat. Astagfirullah. Jangan. Dengan pakaian seperti terus yang lihat itu ada kecil-kecil di depan. Bayangkan, ya. Jalanan penuh motor-motor, berhenti lihat semua. Anda sedang melihat aurat. Allahu Akbar. Ini hati-hati. Terus kemudian waktafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa. Naudzubillah. Yang kelima, silakan. Kaum laki-laki merasa cukup dengan kaum lelaki. Suka sama lelaki, homo. Terus lanjut. Dan kaum wanita dengan kaum wanita. Lesbi, muncul LGBT di mana-mana. Nah, ini ya. Baik, itu akan binasa, kata Nabi. Awalnya haram, mereka akan halalkan. Tuh.
Baik, sekarang dalil ke-6. Dalil ke-6, tinggal satu lagi dalilnya terakhir, kita masuk berikutnya, perkataan ulama. Dalil ke-6 adalah Abu Dawud jilid 2. Abu Dawud jilid 2, nomornya 3696. 3696. Abu Dawud. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alayya au hurrimal khamru wal maisir wal kubah. Nah, silakan dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, langsung aja cari di bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda paling bawah, sesungguhnya Allah mengharamkan, kalimat itu dicari nanti. Ya. Ya. Beliau pun berkata sesungguhnya Allah telah melarang khomer kepadaku. Terus Khomer itu telah diharamkan, begitu juga dengan judi. Terus. Dan al-quba, gendang. Nah, gendang masuk alat musik. Gendang, apapun, gendang, tabla, haram. Nabi bilang haram. Ya, baik. Kita lanjut. Ya, dangdut itu pakai apa? Kita lanjutkan. Dalil yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian. Dalil ketujuh, wal kubah, gendang ya. Dalil ketujuh adalah hadis Abu Dawud, nomornya jilid 3, 4924. 4924. Ya. 4924. Silakan. Dari sahabat Nafi radhiyallahu an, dia berkata, ayo silakan, Ibnu Umar, silakan. Dari Nafi radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Ibnu Umar pernah mendengar suara musik. Coba didoakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ulang lagi, dari Nafi, muridnya Ibnu Umar, Nafi ini. Silakan. Dari Nafi radhiyallahu an, dia berkata, hati-hati. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar suara musik. Ibnu Umar pernah dengar suara musik. Lanjut, putranya Umar bin Khattab ini, Abdullah bin Umar, disingkat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mendengar musik. Maka dia meletakkan dua jari tangannya di telinganya. Lalu menjauh dari jalan. Jadi Ibnu Umar masukkan dua jarinya ke dua telinganya ini sambil berjalan menjauh dari suara tersebut. Terus sampai kemudian lanjut. Kemudian dia berkata kepadaku. Apa kata Ibnu Umar kepada muridnya, yaitu Nafi? Silakan. Wahai Nafi. Apakah engkau mendengar sesuatu? Apakah engkau masih mendengar bunyi-bunyian itu, musik itu? Lanjut. Aku menjawab, tidak. Tidak, maka beliau dilepas tangannya. Terus kemudian, lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengangkat kembali kedua jarinya terus dari telinga seraya berkata, apa katanya? Silakan. Aku pernah bersama Nabi, beliau mendengar yang seperti ini, lalu dan beliau melakukan demikian. Nabi pernah dengar musik, ditutup. Lah kita tidak, acara walimahan malah kita duduk. Enak musik itu musiknya. Ya. Request. Nabi itu ditutup, keluar. Lah terus kalau kita diundang bagaimana Ustadz? Anda datang sebelum acara atau setelah? Tetap kita datang, tapi setelahnya. Seperti itu. Iya. Nabi itu nutup gini. Ini ndak acara di gedung atau apa. Aduh, nak musiki apa ini ya. Sudah nunggu di parkiran. Seperti itu. Saya pernah diundang seperti ini. Saya bilang, saya di awal aja ya. Baik. Sudah, begitu nyampe, sudah. Lupa Ustadz saya sudah di parkiran. Ya, agak jauh sih sebenarnya. Saya masih mendengar itu mohon maaf kalau memang sudah dimulai, minta tolong sound systemnya aja. Lagu-lagunya dimatikan aja, saya akan masuk. Oh ya baik, sudah berhenti. Begitu masuk di setel mana? Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini Nabi itu nutup telinga loh Bapak Ibu sekalian. Ini pernah Nabi lakukan ya. Sekarang kita lihat materi nomor 2. Penjelasan para ulama sunnah tentang haramnya lagu dan musik.
Ulama lo ini Bapak Ibu, sekali berulama lo ya, ulama ahlus sunnah, bukan sekali berustad, dai, bukan ya, ulama. Mulai dari atas saya urut ya, saya urut ini. Sahabat Ibnu Umar, mohon maaf. Sebelum saya sampaikan ini, untuk keterangan tambahannya, ulama-ulama yang akan kami sampaikan ini, monggo panjenengan bisa merujuk ke dalam buku judulnya Talbis Iblis. Kitab aslinya Talbis Iblis, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Perangkap-perangkap Syaitan. Penulisnya Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim, bukan, Ibnul Jauzi. Halamannya 235. Begini, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melewati sekelompok orang yang sedang ihram, pakai baju ihram, dan di antara mereka ada yang sedang bernyanyi. Maka Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ingatlah, semoga Allah tidak mendengarkan kamu. Diingatkan begitu, mudah-mudahan Allah tidak mendengarkan kamu. Pas tawaf pakai baju ihram nyanyi. Ada nggak jamaah kita pas umroh pakai baju ihram nyanyi? Ada. Lanjut. Ada ya. Ini yang pertama ini. Itu kalau ketemu Ibnu Umar, maka dia akan mengatakan, semoga Allah tidak mendengarkanmu. Kan viral waktu itu ya. Nah, baik, ketika sa'i atau ketika tawaf nyanyi. Ya, pada saat itu nggak boleh, dilarang. Yang kedua, sahabat Ibnu Abbas, lo sepupunya Nabi radhiyallahu anhu berkata, al-ma'azif, alat-alat musik haram, al-kuba, beduk, gendang dan sejenisnya haram, termasuk seruling haram. Ibnu Abbas ya. Kita lanjutkan ulama yang ketiga, turun, bukan sahabat, berikutnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, hendaklah akhlak yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak-anak kita, pertama kali mulai kecil ditanamkan benci sama nyanyi. Loh Ustadz, guru TK itu Ustadz ngajari anak-anak itu Ustadz supaya hafal Asmaul Husna, hafal itu pakai nyanyi loh Ustadz. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, itu nyanyi Ustadz. Ya, supaya mereka masuk. Apakah boleh? Maka yang pernah saya baca, pas saya dengarkan, yaitu di YouTube kajiannya Ustadz Firanda hafizallahu taala, silakan bisa dirujuk di situ. Kalau sebatas itu untuk menanamkan supaya mereka tahu itu aja, nggak apa-apa, boleh. Tapi lebih dari itu makanya nggak boleh. Hanya sebatas itu. Rukun Islam ada 5, dibuat nyanyian. Nama-nama Allah, Asmaul Husna, nama-nama para nabi, dibuat nyanyian. Nggak apa-apa, untuk mengenalkan aja. Tapi setelah itu nggak boleh, hanya itu. Itu ya, dan ini fatwa ulama. Kita lanjutkan. Imam Abu Hanifah rahimahullah, orang yang sangat benci terhadap nyanyian, dan beliau mengatakan bahwa mendengarkan nyanyian perbuatan dosa. Imam Abu Hanifah, dengar musik itu dosa, nyanyian. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, nyanyian adalah ruqyatus zina, mantra-mantranya zina. Loh, orang itu kalau nyanyi, terutama lagu-lagunya terkait percintaan, itu termasuk jampi-jampinya zina. Kita dengarkan aja, sudah mulai punya keinginan untuk melakukan perbuatan itu. Hanya semalam saja bersamamu, ya, hanya 1 jam saja. Aku ingin bersamamu, hidup selamanya dalam pelukanmu. Itu terus. Itu ruqyatus zina, arahnya ke zina. Mantra-mantra, ya, itu pemicu ke zina. Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini ya, Imam Syafi'i. Orang yang menyanyi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang menyanyi maka dia adalah orang yang bodoh dan persaksiannya ditolak. Jadi kalau dia dijadikan saksi nikah misalnya, tapi dia penyanyi, ditolak, nggak boleh jadi saksi. Termasuk dalam akad jual beli, kan harus ada saksi, utang piutang, kan harus ada saksi. Kalau dia penyanyi, ditolak. Menurut mazhab Syafi'i, tolak. Cari yang lain yang bukan penyanyi. Wih, ya seperti itu. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, persaksian penyanyi dan penari, termasuk penari, tidak boleh diterima. Ibnul Jauzi.
Terakhir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, 4 imam madzhab. Ibnu Taimiyah berkata, 4 imam madzhab. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal berpendapat semua alat musik haram. Semua alat musik haram. 4 imam madzhab. Baik. Bahkan disebutkan Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah, lembaga tetap untuk riset ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi untuk seluruh dunia, nyanyian adalah haram, mendengarkannya haram, serta menjual kaset-kasetnya juga haram. Ini malah di-download, ditaruh di flash disk. Ya, baik, haram. Baik Bapak Ibu sekalian, ini materi nomor 2. Materi yang nomor 3, saya tuntaskan ya. Materi nomor 3, singkat-singkat kok ini. Yang ketiga adalah nyanyian dan alat musik yang diperbolehkan, yang boleh. Lah ini yang dinanti-nanti jamaah. Ya. Nyanyian dan alat musik yang diperbolehkan itu apa? Maka yang diperbolehkan adalah, ayo dibuka dulu dalilnya Bukhari, ada Bukhari, yaitu nomornya 509 dan 511, 509 dan 511. 509 dan 511. Ya, nomor aslinya 949 Bapak Ibu. Nomor asli ya, 949, nomor asli. Ini yang kita baca terjemahannya, 509 dulu. Ayo dibaca. Dari nomor aslinya 949 ya. 949. Nomor aslinya 949. Ini yang kita baca nomor cetakan terjemahan. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, dan ketika itu di dekatku ada 2 orang anak perempuan sedang menyanyikan lagu peperangan Bu'ad. Nah, 2 anak perempuan, anak kecil, perempuan, 2 anak wanita sedang mendendangkan lagu-lagu nyanyian tentang perang Bu'ad. Terus maka beliau berbaring di atas tikar dan memalingkan mukanya ke tempat lain. Terus kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu an, lalu dia memarahiku dan berkata. Nah, Abu Bakar ayahnya Aisyah kan? Si bapak memarahi anak perempuannya. Berarti Abu Bakar itu mertuanya Rasul. Apa kata Abu Bakar kepada Aisyah? Silakan. Seruling setan dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seruling setan kalian perdengarkan di hadapan Nabi. Jadi Nabi itu berbaring di atas tikar, mukanya itu dialihkan ke tempat lain. Sedangkan 2 anak ini terus nyanyi. Terus Aisyah ada di situ. Ya. Lalu Abu Bakar memarahi Aisyah. Seruling setan sedang ada di rumahnya Rasul. Lanjut teruskan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Bakar dan berkata. Nabi berkata kepada Abu Bakar, silakan. Biarkanlah mereka. Biarkan mereka Abu Bakar, biarkan. 2 anak wanita ini nyanyi, biarkan. Teruskan. Setelah Nabi lengah, kucubit kedua anak perempuan itu dan keduanya terus pergi. Nah, setelah yaitu Rasulullah SAW keluar, maka kucubit 2 anak kecil itu supaya pergi. Sudah keluar, ya keluar. Tetapi intinya yaitu diperbolehkan. Lanjut teruskan. Hari itu adalah hari raya. Nah, hari itu adalah hari raya. Id terus. Biasanya silakan. Di mana orang Sudan bermain pedang dan perisai. Terus. Entah aku yang meminta atau barangkali Nabi sendiri yang mengatakan kepadaku. Katanya, apakah engkau ingin melihat? Jawabku, ya. Baik. Jadi pada saat itu adalah hari raya. Selain yaitu 2 anak kecil itu menyanyi, ternyata ada orang-orang Sudan sedang bermain pedang di dalam masjid. Lalu kemudian Nabi menawarkan kepada Aisyah, kau pengen lihat permainan mereka, pedang mereka. Ya, kau pengen lihat, yaitu permainan mereka. Ingin wahai Rasulullah. Sebenarnya kata Aisyah, aku nggak pengen. Cuman aku ingin menunjukkan kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Ya, bahwasannya aku adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka digendong sama Nabi, lalu kemudian Aisyah menempelkan pipinya ke pipi Rasulullah SAW sambil lihat. Sampai Nabi mengatakan, sudah cukup wahai Aisyah, teruskan. Aku belum puas melihatnya. Sebenarnya aku tidak lihat permainan itu, tapi aku ingin menunjukkan kemesraanku dengan Rasulullah.
Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Hadis ini juga mengandung makna dalam rumah tangga. Nggak apa-apa gendong istri itu. Itu dulu waktu kurus, Ustaz. Iya. Saiki waduh. Iya. Itu. Jangan gitulah, ya. Itu. Jadi Rasulullah itu loh, Pak, Bu, mohon maaf, Sofia punya istri namanya Sofia. Sampai-sampai Aisyah itu pernah ditegur keras oleh Nabi karena Aisyah itu berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, istrimu Sofia itu begini dan begini." Apa Pak berarti? Ya, pendek, gemuk. Kata Nabi, "Wahai Aisyah, apa yang kau ucapkan ini kalau dicelupkan di air laut, maka air laut itu bisa berubah." Itu namanya ghibah muhaka. Ghibah yang pakai isyarat, nggak pakai lisan tapi isyarat. Itu nggak boleh. Itu ya. Sama seperti seorang istri kalau mangkel sama suaminya dari belakang. Itu ghibah muhaka, nggak boleh. Ada nggak istri yang kayak begitu? Nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Sofia kalau mau naik ke atas onta, Nabi itu menegakkan lututnya yang kanan, lutut yang kiri ditekuk, sehingga Sofia menginjak lutut kanannya Nabi untuk naik ke atas onta. Kata para alim ulama, ini menunjukkan wanita itu diutamakan ketika ada di kendaraan. Jadi mestinya diterapkan dalam rumah tangga, ladies first. Jadi kalau masuk mobil dibukakan pintunya. Masuk dulu ditutup baru suaminya. Ini enggak. Saya mlebu cepetan. Bener apa enggak? Bu, bener apa enggak? Ya Allah Mas, Bu niru koyok Nabi ambil Sofia. Kalau enggak cepetan Bu. Itu suami zaman sekarang. Buat dibukakan ladies first. Niru Nabi. Masukkan dulu sampai dia duduk tenang, tutup. Itu mestinya, ya. Kadang ada suami kalau pun pikir aku sopirmu apa? Nah, gitu. Baik, kembali ke masalah ini. Jadi hari raya ini boleh. Terus 511, ayo 511 langsung aja. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, ya. Abu Bakar datang ke rumahku. Ketika itu di dekatku ada dua orang perempuan kaum Ansor. Terus Keduanya sedang melakukan cerita peperangan Buat terus. Dan keduanya bukan perempuan tukang menyanyi. Nah, bukan penyanyi. Anak perempuan ini bukan penyanyi. Profesinya bukan penyanyi. Ya anak-anak kecil. Perempuan ya, bukan laki-laki. Perempuan anak-anak kecil. Mereka sedang bersenandung. Senengnya hari raya soalnya. Nah, seperti itu. Baik. Saya tambahkan sebelum nanti tak rinci. Ya kita dengarkan dulu dalil-dalilnya. Sekarang Tirmidzi. Minta tolong jilid 1. Jilid 1 Tirmidzi, nomornya belakang 1088 1088. Ayo ketemu. Ya. Cepat dikit. Ayo ditunggu. Semua mau sarapan semua ini. Ya. Ahmad bin Mani radhiyallahu an menceritakan kepada kami. Ya. Husain memberitahukan kepada kami. Lanjut aja. Muhammad bin Hatib al-Jumahi. Silakan. Muhammad bin Hatib al-Jumahi radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara perkara yang diharamkan zina dan yang dihalalkan pernikahan adalah dengan memukul rebana dan suara. Memukul rebana dan suara. Berarti kesimpulannya dari dalil-dalil tadi, nyanyian dan alat musik yang diperbolehkan adalah satu, rinciannya, nyanyian pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh. Yang pertama ini. Yang kedua, jadi pada saat Idul Fitri dan Idul Adha saja, bukan pernikahan. Idul Fitri hari raya dan Idul Adha. Nomor dua, nyanyian yang disertai tabuhan rebana. Ada rebananya, rebana. Boleh rebana itu. Yang tidak boleh itu adalah gendang, ya. Rebana itu pun dilakukan ya alhamdulillah pada saat pernikahan dengan tujuan untuk mengumumkan pernikahan pada saat pernikahan dan memberi motivasi bagi mereka yang akan melakukan atau mau menikah. Seperti itu. Ini nomor dua. Jadi nyanyian disertai tabuhan rebana pada saat pernikahan
dengan tujuan untuk mengumumkan pernikahan dan memberi motivasi untuk melakukan pernikahan. Nomor 2. Yang ketiga adalah yang bernyanyi tersebut anak-anak kecil, bukan dewasa, dan mereka bukan profesinya penyanyi, bukan. Berarti ya gak karu-karuan gedebrak. Iya. Ya wis itu. Sudah itu. Ya. Seperti itu. Jadi tidak mengikuti irama karena mereka bukan penyanyi dan seterusnya, anak-anak kecil. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, yang terakhir, nyanyian atau syair yang berisi ajakan mentauhidkan Allah, mencintai Rasulullah, menganjurkan untuk jihad di medan perang, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan Islam. Itu. Tapi syaratnya itu tadi sebelumnya ya, anak-anak kecil, dan itu pun pakai rebana. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, alat musik itu yang dibolehkan itu cuma rebana saja. Ya, itu pun dilakukan saat hari raya dan kalau ada pernikahan. Serta yang memainkannya gadis-gadis kecil belum baligh. Ya. Selamanya rebana tidak boleh dimainkan oleh laki-laki. Rebana nggak boleh dimainkan laki-laki karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah menggunakannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwasanya menyanyi, memainkan rebana perbuatan kaum wanita. Maka para ulama-ulama salaf menamakan laki-laki yang sekarang menyanyi, kalau ada zaman sekarang laki-laki pegang mic ya, menyanyi dan berlenggak-lenggok, memainkan alat musik dan seterusnya, termasuk rebana, laki-laki tapi ya, maka dia adalah kaum banci. Banci, divonis banci. Ini bisa kita lihat dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-11 halaman 565. Jadi, alat-alat musik seperti gitar, drum, seruling, gendang, gambus, piano, organ, trompet, bolera, saksofon, gamelan, kulintang, klarinet, semuanya adalah haram dalam syariat Islam. Dan yang dibolehkan cuma rebana saja. Itu pun dikasih syarat, yang nggak ada kecernya, nggak ada cering-ceringnya, nggak ada cering-ceringnya, hanya rebananya. Kutubuk. Nah itu boleh rebana. Yang memainkan siapa? Anak kecil. Laki apa perempuan? Perempuan. Ya. Mana ini? Nyanyi tanpa alat musik. Nyanyi tanpa alat musik. Yang pertama, hukumnya adalah tidak boleh. Nyanyi nggak pakai alat musik, akapela. Tidak boleh. Jika isinya, satu, berisi kesirikan, ratapan-ratapan orang untuk orang mati. Iya. Hatiku sedih atas kepergianmu. Iya. Hatiku pilu karena engkau tidak di sisiku. Nggak boleh. Haram, kemusyrikan, ya seperti itu. Yang kedua, mengisahkan wanita-wanita cantik, ya, mengisahkan wanita-wanita yang nggak boleh, pacaran, perzinahan, khomer, maksiat, nggak boleh, ya. Dan yang ketiga, mengikuti aturan-aturan seni musik. Jadi tidak boleh kalau isinya tiga tadi, berisi kesirikan, ya, ratapan, termasuk berisi tentang mengisahkan wanita, auratnya, tubuhmu bagaikan macam-macam, ini haram. Dan mengikuti aturan seni musik, ya, seperti itu. Maka ini jadi ya tidak ada aturan tangga nada, nut, nggak ada sudah, ya, wis mengalir begitu aja sudah, ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, terus sekarang yang terakhir, tips kiat-kiat agar selamat dari nyanyian dan alat musik. Iya. Tips kiat-kiat agar selamat dari menyanyi, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menjauhi dari mendengarkannya, baik lewat radio maupun TV. Jauhi. Menjauhi dari mendengarkannya, jangan. Di mobil upayakan murotal saja. Karena ada hadis Nabi, sayang kitabnya tidak saya bawa, Sahih Jami'us Shaghir. Kita itu di perjalanan ditemani setan atau ditemani oleh malaikat, bergantung apa yang kita bunyikan, yaitu dalam perjalanan itu. Kalau kita zikir, kita wirid, kita baca sholawat, maka yang menemani kita itu adalah malaikat. Tetapi kalau kita bernyanyi di mobil, apalagi diperdengarkan musik, ya, misalnya radio,
kita kan butuh, yaitu informasi jalan. Bagaimana kemacetan di mana, yang berlubang itu di mana, apalagi musim hujan dan seterusnya. Tapi di sela-sela itu ada musik, kecilkan aja, kecilkan. Nanti setelah itu baru kemudian kita volumenya kita naikkan karena kita butuh informasinya. Nah, seperti itu, jauhi ya, jauhi, yaitu mendengarkan lewat radio, TV dan lain-lain. Yang kedua, sibukkan diri untuk baca Quran dan zikrullah. Terutama kalau kena macet, sibukkan baca Quran. Lumayan loh Bapak Ibu, maaf, lumayan. Satu lampu merah, satu kena lampu merah, kemacetan di lampu merah, traffic light, itu bisa 10 ayat. Bisa 10 ayat. Kalau ayatnya agak panjang, paling tidak 5 ayat. Lumayan, 5 ayat. Satu huruf 10 pahala. Bayangkan, itu berapa huruf itu, Anda dapat pahala. Daripada Anda di mobil nunggu macet, lihat helmnya orang, lihat jaketnya orang. Ya Allah, gak tahu diumbar jaketnya orang itu. Sepeda motornya kemprong nih. Dosa ngerasani orang, ya, mending dipakai zikir karena yang akan menemani kita malaikat daripada dipakai yang lainnya. Ini nomor 2. 3, sibukkan diri untuk mempelajari, membaca biografi Rasulullah dan para sahabat. Itu ya, seperti itu. Kalau bisa rekaman singkat kajian ustadz-ustadz kita, itu yang singkat-singkat, nasihat singkat, itu di-download, dimasukkan di flash disk atau apa, di-setelkan. Ribuan nasihat, enak sambil mendengarkan nasihat loh, itu mestinya ya. Terus kemudian yang keempat, bergaul dengan teman yang soleh. Lah ini tidak bergaul sesama penyanyi, ya, bergaul sama penyanyi jangan, ya, bergaul dengan orang soleh. Dan yang kelima, bacalah buku-buku yang menjelaskan tentang haramnya musik. Lah ini saya referensikan ada 3. Buku yang pertama judulnya ini buku Arab, semuanya ini buku Arab ini. Buku Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku yang pertama judulnya ini. Judulnya menarik ini, makanya banyak orang yang beli. Tapi isinya judulnya, siapa bilang musik itu haram? Siapa bilang musik haram? Penulisnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Penerbitnya Darul Haq. Ini referensi pertama. Siapa bilang musik haram? Referensi yang kedua adalah ini. Adakah musik Islami? Penulisnya Muslim Asari. Penerbitnya Pustaka At-Tibyan. Ini buku kedua. Ini agak tipis ini. Adakah musik Islami? Nasyid, ya, seperti itu. Nada dan dakwah. Nah, itu apa ada? Itu. Musik dijadikan sarana dalam berdakwah. Ini ya. Di sini nanti di sini. Yang ketiga, lah ini buku yang bestseller, yaitu Hukum Lagu, lengkap ini, lagu, musik, nasyid menurut syariat Islam. Penulisnya Ustadz Yazid Jawas, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Penerbitnya Pustaka At-Taqwa. Nah, silakan dimiliki. Yang terakhir, penutup, selalu minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana cara berlindungnya? Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, selamatkan hatiku, badanku, selamatkan pendengaranku, selamatkan penglihatanku, ya, dari semua hal yang dibenci oleh Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Dibaca berapa kali itu? 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita, anak keturunan kita dari berbagai macam fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang lebih sami'na wa ata'na dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan saya menyampaikan materi ini, demi Allah tidak ada tujuan saya, hanya sebagai nasihat dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Anda mau menerima, alhamdulillah. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berada di jalan Allah. Anda misalnya kurang senang, tidak cocok dengan apa yang kami sampaikan, maka saya berdoa untuk saya dan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Baik, saya cukupkan sampai di sini karena waktunya.
Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.